Assalamualaikum teman-teman semuanya. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pembelajaran cooperative learning. Cooperative learning adalah model pembelajaran di mana siswa belajar dalam kelompok kecil yang mempunyai kemampuan berbeda. Dalam menyelesaikan tugas kelompoknya, setiap siswa harus saling bekerja sama dan saling bantu dan memahami materi pembelajaran. Adapun tujuan dari cooperative learning adalah meningkatkan pemahaman akademik, mengembangkan keterampilan sosial seperti kerjasama dan komunikasi, serta menumbuhkan sikap positif terhadap keberagaman melalui kerja kelompok. Selanjutnya, ada jenis-jenis model cooperative learning. Yang pertama, START, Student Team Assignment Division. Di sini, siswa bekerja dalam kelompok heterogen untuk menyelesaikan tugas. Lalu, setiap individu itu mengikuti kuis. Yang kedua, Jigsaw. Materi pelajaran dibagi menjadi beberapa submateri. Setiap anggota kelompok ahli dalam satu submateri, lalu mengajarkan submateri tersebut kepada anggota kelompok lain. Yang ketiga, Make a Match. Jadi di sini guru itu menyiapkan kartu-kartu yang berisi soal dan kartu lain yang berisi jawaban. Siswa diminta harus mencari pasangan kartu yang sesuai untuk menjawab soal dengan tepat. Yang keempat, Think Pair Share. Siswa berpikir secara mandiri, berpasangan dengan teman untuk berdiskusi, lalu berbagi hasil diskusi mereka dengan seluruh kelas. Yang kelima, To Stay to Stray. Beberapa anggota kelompok tetap tinggal untuk mempelajari materi, sementara dua anggota lainnya pergi ke kelompok lain untuk membagikan informasi mereka dan mendapatkan informasi dari kelompok lain. Yang keenam, Rotating Trio Exchange. Jadi siswa duduk dalam kelompok 3 orang, lalu bertukar informasi dengan kelompok lain secara bergantian. Yang ketujuh, Cooperative Integrate Reading and Comprehension (CRC). Kelompok-kelompok menerima bacaan sesuai topik untuk didiskusikan. Setelah itu, para siswa akan menanggapi topik tersebut. Ciri-ciri cooperative learning. Yang pertama, kerjasama dalam kelompok kecil, yaitu pembelajaran dilakukan dalam kelompok kecil yang terdiri dari 3-6 siswa. Kelompok biasanya bersifat heterogen, artinya anggotanya memiliki kemampuan, latar belakang, dan karakteristik yang berbeda. Yang kedua, tanggung jawab individu dan kelompok, yaitu setiap anggota kelompok memiliki tanggung jawab individu untuk memahami dan menyelesaikan tugas, tetapi juga bertanggung jawab terhadap keberhasilan kelompok secara keseluruhan. Yang ketiga, saling ketergantungan positif. Siswa dalam kelompok bergantung satu sama lain untuk menyelesaikan tugas. Keberhasilan kelompok tidak hanya tergantung pada satu individu, melainkan pada kontribusi seluruh anggota. Yang keempat, interaksi tatap muka. Dalam pembelajaran kooperatif, terjadi interaksi tatap muka antara anggota kelompok. Mereka berdiskusi, bertukar ide, saling memberikan masukan, dan bekerja sama dalam menyelesaikan tugas. Yang kelima, keterampilan sosial yang dikembangkan. Siswa dalam kelompok bergantung satu sama lain untuk menyelesaikan tugas. Keberhasilan kelompok tidak hanya bergantung pada satu individu, melainkan pada kontribusi seluruh anggota. Yang keenam, kesetaraan dalam kontribusi. Setiap anggota kelompok memiliki peran penting dan diharapkan memberikan kontribusi yang seimbang terhadap tugas atau proyek yang sedang dikerjakan. Tidak ada siswa yang dibiarkan diam atau tidak terlibat, sehingga semua anggota berpartisipasi aktif. Yang ketujuh, penilaian kelompok dan individu. Hasil belajar siswa dievaluasi berdasarkan kerjasama kelompok, tetapi juga ada evaluasi terhadap kontribusi individu. Guru menilai baik hasil kelompok secara keseluruhan maupun pencapaian setiap individu dalam kelompok. Yang kedelapan, tujuan pembelajaran bersama. Dalam pembelajaran kooperatif, kelompok bekerja bersama untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Mereka harus menyelesaikan tugas, proyek, atau memecahkan masalah secara bersama-sama. Yang kesembilan, adanya bimbingan guru sebagai fasilitator. Guru berperan sebagai fasilitator, bukan sekedar pengajar. Guru membantu siswa dengan memberikan arahan, mendukung proses diskusi, dan memberikan umpan balik terhadap kinerja kelompok. 10. Pencapaian akademik yang dibantu melalui kerjasama. Fokus pembelajaran kooperatif adalah pencapaian akademik melalui proses kerjasama. Siswa membantu satu sama lain dalam memahami materi pelajaran, memecahkan masalah, dan menyelesaikan tugas secara bersama.
Manfaat kooperatif learning. Yang pertama, mengembangkan tingkah laku. Yang kedua, memicu terciptanya ide baru. Yang ketiga, memperbaiki hubungan antar siswa. Yang keempat, meningkatkan prestasi akademik. Yang kelima, meningkatkan solidaritas sosial. Nah, selanjutnya langkah-langkah dalam pembelajaran kooperatif learning. Yang pertama, menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dan memotivasi siswa agar tertarik pada materi yang akan dipelajari. Yang kedua, menyajikan informasi. Guru menyajikan informasi materi pembelajaran melalui demonstrasi atau bahan bacaan. Ketiga, mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok belajar. Guru mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil dengan kemampuan yang heterogen, memastikan semua anggota dapat berpartisipasi secara aktif. Keempat, membimbing kelompok bekerja dan belajar. Guru membimbing dan mendampingi setiap kelompok saat mereka mengerjakan tugas, memastikan kerjasama yang baik di antara anggota kelompok. Yang kelima, evaluasi. Guru mengevaluasi hasil belajar, seringkali dengan meminta kelompok mempresentasikan hasil diskusi atau memberikan tes secara individu. Yang keenam, memberikan penghargaan. Guru memberikan penghargaan atas usaha dan hasil belajar kelompok maupun individu, yang bisa berupa pujian atau pengakuan.